Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara warga rukun Santa Agnes yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam ini kita akan beribadah secara virtual bersama-sama dengan keluarga Bapak Yopi Datu Ciang dan almarhumah Ibu Leni Wicahyo yang mau mendoakan anggota keluarga yang sudah berpulang, yaitu Ibu Leni, Oma Li Citlan, dan Opa Freddy Datu Ciang, dan juga mau memohon agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan yang baik oleh Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mari kita siapkan hati kita dan kita ikuti ibadah ini dengan hikmat, dan kita mulai dengan lagu pembukaan. Mari kita awali ibadah kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada malam ini Tuhan Yesus hendak menunjukkan kepada kita sebuah jalan kehidupan yang benar dan mengajak kita untuk secara proaktif menabur cinta kasih dan kebaikan kepada sesama. Kita diingatkan untuk tidak hanyut dan tergiur oleh kemudahan duniawi yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari hening sejenak. Kita memeriksa batin kita dan dengan rendah hati kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Pada malam ini, kami berkumpul kembali untuk belajar dari-Mu tentang kasih yang sesungguhnya. Ya Bapa, sentuhlah hati kami dan ajarilah kami tentang kasih yang selalu memberi. Bantulah kami juga agar bisa membuka pintu hati-Mu, sehingga kami dapat masuk ke dalam kehidupan bahagia bersama-Mu, bisa berjalan di jalan-Mu, jalan di mana ada terang, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kesempurnaan, dan ada keselamatan. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian bab 13 ayat 2, 5 sampai 18.
Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita sesuatu yang sifatnya positif dan proaktif dalam Injil Matius bab 7 ayat ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di ayat tersebut ada kata segala sesuatu, yang bisa dikatakan juga dalam segala hal, yang berarti di dalam semua aspek yang kita inginkan orang lain memperlakukan kita, maka kita harus terlebih dahulu mempraktikannya juga kepada mereka. Jika kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus menghormati orang tersebut terlebih dahulu. Jika kita ingin dipuji orang lain, maka kita harus memuji orang tersebut terlebih dahulu. Jika kita ingin dikasihi orang, maka kita harus mengasihi orang tersebut terlebih dahulu. Jadi prinsipnya bukan menuntut orang lain melakukan kebaikan kepada kita, dan bukan menghindari sesuatu yang negatif terjadi pada kita, tapi secara aktif kita mau melakukan hal yang baik kepada orang lain, sebagaimana kita menginginkan orang lain berbuat kepada kita. Ayat ini juga disebut sebagai golden rule atau hukum emas. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan satu prinsip mengasihi dan menjadi orang Kristen yang tidak egois dan tidak berpusat pada diri sendiri. Dalam Matius bab 7 ayat yang ke-12b dikatakan, jika kita melakukan yang terbaik kepada orang lain, artinya kita sedang mempraktikkan kasih kepada mereka. Kasih yang sejati harus dimulai dari kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah harus menjadi tempat yang utama dan pertama dan yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Lalu kasih tersebut juga diungkapkan kepada sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Ketika orang mengasihi Allah, maka dia pun mengasihi sesama, memberikan yang terbaik kepada sesamanya. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius bab 7 ayat yang ke-12b tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengamalkan golden rule atau hukum emas ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan Yesus dalam Injil Markus bab yang ke-9 ayat yang ke-50 bersabda, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lainnya. Have salt in yourself and be at peace with one another. Garam atau salt, S-A-L-T, di sini adalah akronim dari kata serve, appreciate, love, and treasure. Kata yang pertama, serve atau melayani. Kita diajak untuk melayani sesama dan memiliki hati seorang hamba. Semua talenta, bakat,
kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita diajak untuk mengikuti sabda Yesus dalam Injil Matius bab yang ke-20 ayat 26 sampai 28 yang berbunyi, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kepada kita sebagai murid-muridnya, dia mengajarkan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kata kedua adalah appreciate atau mengapresiasi. Kita diajak untuk menunjukkan penghargaan kepada orang lain, memberikan pujian bagi setiap usaha yang baik, mengakui prestasi orang lain, dan selalu ucapkan terima kasih kepada sesama. Kita diajak untuk memposisikan orang lain sama pentingnya dengan kita, bahkan lebih utama seperti yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi bab 2 ayat yang 3b. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kata ketiga adalah love atau cinta. Sama seperti cinta kasih Yesus, kita diajak mencintai sesama tanpa mengharapkan balasan, seperti Tuhan Yesus mencintai kita. Kata keempat adalah treasure atau menghargai. Kita diajak untuk menghargai orang lain, menunjukkan kebaikan kepada mereka, selalu menghargai martabat orang tanpa melihat masa lalunya atau perbedaan kepribadian di antara kita. Jika kita menghidupi golden rule ini, kita akan menjadi sama seperti garam atau salt yang Yesus inginkan. Memang tidak mudah menjadi garam, sebuah pribadi yang rela berkorban untuk memberikan rasa bagi sesama dalam kehidupan ini. Hal itu disebabkan karena ego serta keangkuhan diri manusia kadang lebih besar daripada cinta kasih yang dimilikinya. Namun sebagai pengikut Yesus, kita diminta untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Kita juga diingatkan bahwa karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, maka sedikit orang yang mendapatinya. Matius bab 7 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti kisah Abraham dan Lot yang diperhadapkan pada pilihan, demikianlah juga kehidupan kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Mau melewati jalan yang atau pintu yang luas tapi membawa kita kepada kebinasaan, ataukah kita melewati pintu yang dan jalan yang sempit yang dianjurkan Yesus yang membawa kepada kehidupan. Lot memilih tinggal di dekat Sodom, sebuah kota yang penuh dengan gemerlap duniawi, penuh kenikmatan, kemudahan, serta kebebasan yang pada akhirnya membawa kepada kebinasaan. Kota yang penduduknya menolak kebenaran firman Tuhan, yang tidak mau menerima teguran dan tidak mau menerima koreksi. Kota di mana penduduknya gemar melakukan perbuatan dosa. Di zaman modern ini, manusia cenderung hidup mengejar kenikmatan duniawi sehingga mudah terjerat dosa, seperti yang dilakukan oleh penduduk kota Sodom dan Gomora di masa yang lampau itu. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita lewat Injil Matius bab 7 ayat yang ke-6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yang maknanya agar supaya kita jangan terpengaruh untuk mempersembahkan tubuh yang kudus ini kepada dosa, karena melihat hal-hal duniawi yang menggiurkan
yang nanti akan membawa kita kepada kebinasaan. Berbeda dengan Lot, Abraham memilih untuk mengikuti Tuhan, memilih jalan kehidupan yang membawa kepada persatuan dengan Allah sehingga hidupnya diberkati. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes bab 10 ayat 9, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Yesus adalah pintu menuju kesatuan kepada Allah. Setiap orang yang masuk akan mengalami persatuan dengan Allah. Yesuslah pintu yang menghadirkan belas kasih Allah kepada manusia. Pintu yang sesat itu adalah pintu kerahiman Allah. Kita semua diundang untuk menerima Allah yang Maha Rahim dan mengamalkan kasih kepada sesama manusia. Sebuah perjuangan yang tidak mudah, namun Tuhan Yesus menghendaki saudara dan saya melalui Injil Lukas bab yang ke-13 ayat yang ke-24 agar berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Pilihlah jalan kehidupan dan teruslah menabur kebaikan. Teruslah menghasilkan buah-buah kebajikan, dan biarlah buah-buah tersebut dirasakan dan dinikmati semua orang. Have salt in yourself and be at peace with one another. Semoga demikian. Saudara-saudara sekalian, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menilai orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu setia akan janjinya dan menghendaki keselamatan kita semua. Ya Bapa, berkatilah paroki, umat serta para pastor kami. Dampingilah dan berikanlah kesehatan kepada para pastor kami, agar mereka dapat menggembalakan dan memberikan pelayanan serta tuntunan pada kami umat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi umat rukun Santa Agnes. Berkatilah kami semua, agar dapat tetap rukun dan bersatu dalam pelayanan kami. Tuntunlah kami, agar dapat saling mengasihi antar sesama warga rukun, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang menderita sakit saat ini. Semoga Engkau berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka, agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik dan sukacita dapat kembali memenuhi keluarga mereka masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi keluarga Bapak Jopi Jatuh Ciang. Semoga Engkau berkenan membukakan tingkap-tingkap langit serta mencurahkan berkah-Mu kepada keluarga mereka. Semoga Engkau juga berkenan melindungi dan mengaruniakan kesehatan yang baik bagi mereka sekeluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang kami sayangi yang telah pergi menghadap kehadirat-Mu. Teristimewa untuk Ibu Leni Wicahyo, Oma Lijitlan, dan Opa Freddy Datu Ciang. Semoga Allah Bapa di surga berkenan mengampuni dan mengasihi mereka yang sudah Engkau panggil, agar jiwa mereka memperoleh kerahiman-Mu sehingga dapat beristirahat dengan tenang dan diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu bersama para malaikat dan orang-orang kudus lainnya dalam kerajaan-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak dan panjatkan doa-doa permohonan kita ke hadapan-Nya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa ukuran pintu yang kecil dan jalan yang sempit bukanlah persoalan mengenai daya tampung yang terbatas, tapi lebih kepada persoalan keinginan kami untuk tetap memilih setia memikul beban salib kami serta taat menempuh jalan yang sempit itu. Oleh karena itu, bantulah kami supaya dapat meninggalkan kehidupan lama kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan dengan berkat kasih setia-Mu, kami dimampukan oleh-Mu untuk melewati jalan yang penuh tantangan ini. Kami mohon ya Bapa, gerakanlah hati kami untuk selalu berbuat baik dan mengasihi sesama kami. Engkaulah Allah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga permohonan kita dan segala harapan-harapan kita pada ibadah malam ini senantiasa berada dalam bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.